salam sehat. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Senang rasanya bagi kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan sedikit seminar pada hari ini. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya saja, kita boleh diizinkan bersama-sama berkumpul, walaupun hanya lewat via Zoom, tapi kita boleh bersama-sama bersuka cita. Sebelum kita lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Karina Sekarga Rusdianto, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Misi Doyok Saribu. Kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sinar matahari. Kita akan belajar bagaimana sinar matahari ini adalah obat yang ajaib bagi kita semuanya. Dengan tujuan agar Bapak dan Ibu semuanya dapat melakukan sesuatu hal yang baik untuk meningkatkan kesehatan kita semuanya. Untuk waktu dan tempat, kiranya Bapak dan Ibu semua dapat mendengarkan pemaparan materi tentang sinar matahari adalah obat yang ajaib. Matahari adalah obat yang ajaib. Sinar matahari ini berasal dari mana sih? Tentunya sinar matahari ini adalah berasal daripada matahari, yang dimana sinar matahari ini memiliki banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Sinar matahari pagi merupakan sinar yang paling baik yang bisa kita dapatkan, di mana sinar matahari pagi ini akan menghasilkan namanya sinar ultraviolet, yang dimana sinar ultraviolet ini akan menyentuh kulit kita, dan pada saat dia menyentuh kulit kita, tubuh kita akan berespon untuk mengubahnya menjadi vitamin D. Nah, semuanya pasti di sini tahu apa fungsi atau apa sih yang fungsi dari vitamin D tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kenapa sih kok bisa dikatakan bahwa sinar matahari adalah obat yang ajaib? Saya tampilkan di sini bahwa sinar matahari ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, membunuh kuman atau membunuh bakteri. Ya, membunuh bakteri ini, ingat nggak orang tua kenapa sering menyuruh kita untuk menjemur kasur kita, menjemur bantal kita maupun guling kita? Semuanya itu ada maksudnya, supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam kasur, terus bantal maupun yang lainnya itu mati karena sinar matahari. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan kecerdasan. Yang selanjutnya memperpanjang hidup, mempermudah kulit. Nah, yang selanjutnya memperkecil resiko cedera pinggul. Yang selanjutnya mencegah penuaan dini, memperkuat otot-otot. Yang selanjutnya mencegah terjadinya sakit gagal ginjal, mencegah terjadinya perkembangan kanker, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh itu sangat penting bagi tubuh kita. Pada saat ada virus datang ke tubuh kita, maka yang terjadi adalah sistem kekebalan itu akan melawan virus-virus tersebut. Dan yang terakhir adalah menghilangkan depresi. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, hidup tanpa rasa ada penyakit, maka kita harus sering berjemur ya. Nah, di sini sangat penting bagi kita untuk melakukan penyinaran atau kita sering berjemur di bawah sinarnya matahari. Bagaimana dengan COVID-19 yang ada pada saat ini, yang sangat meresahkan semuanya? Tidak hanya meresahkan para tenaga medis yang menghadapinya, tetapi meresahkan semuanya ya. Kalau kita lihat dari kota, desa, di pelosok-pelosok manapun, semua orang itu resah tentang COVID-19 ini. Pemerintah sudah menjelaskan bahwa pada saat COVID ini, dijelaskan bahwa COVID ini
dapat seseorang terinfeksi ini oleh karena droplet dari orang yang terinfeksi COVID-19 yang menyebar kepada orang yang tidak terkena, sehingga kemungkinan besarnya orang-orang yang terinfeksi tersebut memiliki terinfeksi COVID-19. Nah, kalau kita lihat simptomnya atau tanda dan gejalanya orang-orang COVID ini seperti orang-orang flu ya, orang-orang yang sakit tipes kayak gitu. Tenggorokan batuk kering, terus dia juga flu, terus dia sakit kepala, terus dia suka muntah, terus dia memiliki demam. Demam adalah tanda di mana virus COVID ini sedang menginfeksi tubuh kita. Tapi ingatkah bahwa pemerintah kita sudah menerapkan kebijakan yang sangat baik. Yang pertama adalah menegakkan PSBB, di mana ini merupakan salah satu yang baik bagi rakyat Indonesia supaya kita tetap berada dalam kontrol pemerintah. Yang kedua adalah menempatkan kita semua untuk bekerja, belajar dari rumah. Ingatkah saudara bahwa tidak hanya kita melakukan aktivitas rumah saja atau kita bekerja maupun kita belajar saja selama kita di rumah. Tetapi ada satu hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita. Salah satunya adalah kita berjemur di bawah sinar matahari pagi. Itu merupakan hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 datang atau menghampiri tubuh kita. Ada salah satu jurnal yang berjudul Increased Risks for the COVID-19 within a Patient with Vitamin D Deficiency, yang artinya bahwa ada peningkatan resiko terkenanya COVID-19 pada seseorang pasien yang memiliki kadar atau level vitamin D yang rendah di dalam tubuhnya. Nah, melalui jurnal ini dijelaskan bahwa pasien-pasien yang memiliki vitamin D yang rendah di dalam tubuh mereka cenderung terkena COVID-19. Kenapa sih kok bisa kena? Kok bisa dengan vitamin D yang kurang orang-orang itu bisa beresiko terkena COVID? Oke, tadi saya sudah dijelaskan pertama bahwa vitamin D ini berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan pada saat kita kekurangan vitamin D, arti kata kita memiliki sistem imun yang turun atau sistem kekebalan yang menurun. Yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya sistem kekebalan itu melawan para virus dan bakteri-bakteri yang lain, tetapi oleh karena level atau karena sistem kekebalan dalam tubuh kita ini menurun, maka tidak ada yang menyerang lagi. Arti kata kalah gitu ya, pasukan yang sistem kekebalan tubuh dengan virus itu kalah gitu. Karena sistem kekebalan tubuh itu hanya sedikit, sedangkan virusnya itu banyak, yang sehingga mereka ini bisa memakan daripada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, bagaimana dengan cara kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Kita akan dengarkan dari teman saya, yaitu Missy Dolok Seribu. Jadi, berjemur di bawah sinar matahari pagi dipercaya dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita loh. Jadi, kapan ya waktunya kita yang tepat untuk berjemur di bawah matahari? Jadi, untuk menjaga kadar vitamin D di dalam tubuh kita, jadi kita memerlukan waktu berjemur itu 15-20 menit. Itu dengan paparan sinar matahari langsung ke kulit kita. Jadi, jam yang tepat untuk berjemur di bawah sinar matahari adalah jam 10 pagi dan juga jam 4 sore. Oke, baik, kita akan membahas sekarang yaitu bagaimana bila tidak ada sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita harus mengonsumsi atau memakan vitamin D3 dan juga kita harus tetap buka horden jendela kita
dan juga kita harus banyak mengkonsumsi makanan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Jadi sekarang ayo kita berjemur jam 10 pagi dan juga jam 4 sore. Oke, agar tubuh kita mendapatkan vitamin D3 dalam matahari. Semangat dalam membangun hidup sehat. Salam dari Sehat Indonesia. Wah, materi kita hari ini sangat menarik ya. Kalau materi kita menarik, ada pertanyaan sebelum kita menutup materi kita hari ini? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya akan menjawab sesuai materi yang telah kita sampaikan tadi. Terima kasih. Saya mau bertanya, Kak, kira-kira kenapa sih kita itu harus berjemur di jam 10? Sedangkan matahari itu kan sudah keluar dari jam 6 pagi. Kalau jam 10 kan udah panas banget, Kak. Kira-kira gimana ya, Kak, kayak gitu? Apakah nggak gosong kita berjemur di bawah sinar matahari jam 10? Terima kasih ya, Kak, untuk kesempatan bertanyanya. Jadi ada pertanyaan, jadi kenapa kita harus berjemur jam 10 pagi? Jadi jawabannya adalah karena sinar matahari jam 10 pagi mengandung unsur ultraviolet B yang menghasilkan vitamin D3 yang bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi tidak mudah sakit deh kitanya kalau kita berjemur jam 10 pagi. Terus Kak, benar nggak sih kalau virus corona itu bisa mati karena sinar matahari? Orang tua saya bilang kalau kita berjemur di sinar matahari pasti COVID-19 itu akan mati. Itu benar nggak sih ya Kak? Saya akan menjawab pertanyaannya dari Miss tadi. Kira-kira virus COVID itu bisa mati nggak sih karena kita berjemur? Nah, menurut para penelitian mengatakan bahwa virus COVID ini tidak dapat dimatikan oleh sinar matahari. Tetapi, sinar matahari itu sangat diperlukan untuk pasien COVID untuk meningkatkan sistem imun mereka, sehingga mereka dapat sehingga mereka itu dapat pulih secara cepat, di mana yang tadinya mereka memiliki suatu gejala itu dapat berangsur-angsur berkurang. Jadi ingat ya bahwa COVID-19 tidak dapat dimatikan oleh COVID-19. Tetapi pasien-pasien COVID memerlukan sinar matahari untuk meningkatkan sistem imun mereka. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan sedikit pemaparan daripada materi sinar matahari. Kiranya melalui materi ini kita boleh sama-sama menyayangi tubuh kita, sehingga tubuh kita juga akan menyayangi kita dengan cara kita sering berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D yang cukup untuk tubuh kita dan kita memiliki imunitas yang tinggi. Kiranya Bapak dan Ibu saudara semua di sini boleh mengerti dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, sekian materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Terima kasih.